Tante, saya ternyata positif, saya kasih capture, harus segera masuk rumah sakit, nggak ada bisa. Titik terendah itu saya apa? Ya. Saya bisa bilang di sinilah titik terendah saya. Saya tuh nggak tahu kenapa ya, saya tuh punya niat kayak panggilan untuk say sorry gitu kepada orang-orang yang sudah dalam tanda kutip selama ini bikin mereka sedih. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sahabat terkasih, jika kita berbicara tentang kasih Allah Bapa yang luar biasa, tidak habis-habisnya Rani bisa menceritakan dari saat ini bahkan mungkin sampai waktu yang tidak ditentukan bagaimana Allah Bapa yang luar biasa adalah Allah yang sama yang mengasihi Rani dan seluruh sahabat terkasih sampai selama-lamanya. Karakternya yang mengampuni, setia, tanpa cacat, tetap memberikan kepadaku pengharapan yang baru, membuat aku mempunyai alasan untuk hidup, dan hal itu pula lah yang mungkin juga dialami oleh seluruh sahabat terkasih. Kasih Bapa yang bukan hanya di masa-masa yang indah atau masa-masa yang damai, tapi juga masa-masa krisis juga ada untuk sahabat terkasih dan juga saya. Maka hari ini adalah merupakan segmen pertama dari Bika Bicara Kasih bersama dengan saya Asmarani, dan hari ini merupakan waktu Bika yang pertama. Sudah hadir bersama dengan kita seorang wanita yang luar biasa, seorang pakar pendidikan di dalam bidangnya, orang yang sangat aktif di dalam kementerian, dan tak usah berlama-lama sudah hadir bersama dengan kita. Kakak, saya sebutnya atau Mrs. boleh, tapi saya suka sebut kakak, Kak Yohana. Hai Kak Yohana, apa kabar? Selamat Puji Tuhan, baik. Terima kasih sudah diundang ke tempat ini. Justru kita yang mau say thank you untuk kedatangan kakak. Nah, Kak, ngomong-ngomong, apa kabarnya? Sehat selalu? Puji Tuhan, baik. Dua pahlawannya, jagoannya gimana nih, Kak? Saya bilangnya dua malaikat. Oh, dua malaikat tuh, angels. Iya. Wow. Sehat-sehat juga. Tentunya Tuhan selalu melindungi mereka. Amin. Sekarang kita sudah memasuki di tahun 2021, di mana sama-sama kita sudah memasuki hampir 1 tahun ya masa krisis yang kita sebut sebagai pandemi akibat COVID-19. Dan kehadiran kakak bukan hanya berbicara untuk kita saja, tapi setiap rekan-rekan yang bisa melihat Bika ini. Kak Yohana, di masa-masa seperti ini dalam krisis, masa-masa ini buat kakak seperti apa? Oke. Buat saya dibilang masa pandemik atau masa krisis kita, COVID sudah 1 tahun. Buat saya masa kita belajar. Wow, belajar gimana? Belajar kembali kepada kodrati kita sesungguhnya. Yes, betul. Ya, sebagai manusiawi mungkin selama sekian lama kita selalu sibuk dengan kegiatan di luar. Yes. Waktu kita begitu sempit untuk keluarga. Nah, sekarang di dalam pandemik ini kita kan tinggal melihat posisinya mau yang dua sisi seperti koin. Oh, gimana? Mau lihat yang positif atau mau lihat yang negatif, ya. Kalau kita mau lihat yang negatif, maka kita akan terbawa terus dalam hal-hal yang negatif. Ya. Sehingga untuk bangkitnya menjadi berat karena Ya. semakin turun. Tetapi kalau kita berbicara hal yang positif, apapun itu, kita kan sudah terbiasa dari kecil, sebetulnya dari bayi diberikan satu tantangan. Betul. Ya, dari tidak bisa berjalan, bisa jalan. Dari jalan terus bisa berlari, jatuhnya udah beribu kali. Ya. Tapi tidak pernah dihitung dan tidak menjadi pikirkan itu menjadi negatif. Ya. Nah, bagaimana sekarang demikian juga dengan COVID atau pandemik ini yang selama 1 tahun memang mempunyai dampak yang tidak menyenangkan. Ya, baik tidak hanya secara ekonomi, sosialita juga, adik-adik kita yang mestinya bersekolah, dari taman kanak-kanak, emosional sosial yang terbentuk akhirnya terendam, harus diam di rumah. Tetapi kalau kita mau berfokus di negatif, maka kita tidak bisa bangkit. Exactly. Artinya kita harus bagaimana bisa melihat dari sisi positif.
Ya. Contoh yang sederhana adalah misalnya gitu ya, bagaimana hal-hal yang sederhana yang sudah dilupakan itu menjadi tradisi, akhirnya kita mungkin tanpa sadar menjadi habit kita, kebiasaan kita. Coba apa, tahu nggak? Habit kebiasaan apa ya? Mungkin Cuci tangan. Right. Ya, Betul. cuci tangan kan hal yang sederhana Ya, gitu ya. betul. Kita cuma dulu makan doang nih, mau makan cuci tangan, udah nggak diajarin sesudah makan cuci tangan. Ya. Nanti komennya udah cuci tangan belum? Ya. Kalau mau makan cuci tangan dulu. Gitu. Ya, betul. Tetapi kita sekarang dari manapun kita cuci tangan. Ya, betul. Kayaknya kalau nggak cuci tangan tuh kayak ada sesuatu yang hilang, seperti Betul. kita makan belum minum gitu kan. Betul. Nah, itu kan ada hal-hal yang positif sebetulnya, yang sederhana aja gitu ya. Nah, tetapi kendalanya memang kita ketahui banyak sekali di keluarga kita, di lingkungan kita. Mungkin tadinya lingkungannya besar, tapi lama-lama sudah mulai mengerucut. Bahkan kita yang kita kenal sendiri, banyak orang-orang yang harus rela terpisah dari orang yang dikasih. Exactly. Ya, lalu menyalahkan kesannya, oh karena si COVID nih gitu. Padahal kalau kita mau refleksi, bukan karena COVID-nya, tapi bagaimana kita menstimulasi keadaan kita. Satu, kedua juga ada nggak penyakit bawaan yang di dalamnya yang memicu. Mereka sebutnya comorbid. Comorbid. Ya, jadi di sini yang perlu kita perhatikan. Ya. Menjadi satu faktor kehilangan memang juga bukan hal yang mudah. Betul. Sangat-sangat tidak nyaman. Betul. Sesuatu yang kita hilang, biasa ada sehari-hari, ada kebiasaan psikologi yang kita ketemu setiap hari, tiba-tiba tidak ada. Yang kita biasa sapa dengan telepon atau WhatsApp, itu tidak dilakukan. Kehilangan secara manusiawi yang membuat kita semakin sedih. Tetapi di satu sisi, kalau kita mau melihat itu menjadi hal yang positif, kita akan berkata perjalanannya dia sudah selesai. Iya. Tanggung jawabnya dia sudah selesai. Artinya tanggung jawab itu sudah dipindahkan. Kalau dari seorang ibu ke anaknya, dari ayah ke ibu atau ke anaknya gitu kan, sudah dipindahkan tanggung jawab itu untuk diteruskan. Iya. Tapi kalau kita melihat itu menjadi hal yang baik dan positif, maka kita akan melihat suatu tantangan, solusinya apa? Ya, true. Daya juang kita, kreativitas kita ada di situ semua. Ya. Nah, kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena itu terjadi dalam kehidupan saya. Wah, gimana tuh, Kak? Jadi saya pada saat bulan Agustus, saya melakukan satu kegiatan, ada meeting di suatu tempat. Selesai meeting kami bertiga, 2 hari kemudian, beberapa hari kemudian, seminggu lebih lah ya, saya mulai demam. I see. Batuk pertama, batuk kecil terus demam tinggi banget, tiba-tiba tinggi. Hari pertama, hari kedua saya telepon teman saya. Cuma pengen tahu dia baik-baik aja nggak, karena kami perginya sama-sama. Jadi saya telepon, saya tanya, gimana kabarnya? Terus dia bilang, gua baru swab yo. Hasilnya ntar sore keluar. Terus saya langsung tek, wah dia swab gitu ya. Soalnya saya juga mesti swab gitu kan. Terus akhirnya dikasih tahu dia positif. Nah, saya kan berangkat sama dia, mau nggak mau saya mesti swab. Nah, cuma saya memang terbiasa untuk melakukan itu sendiri, satu. Terus kedua, saya tuh tidak mau melibatkan anak-anak sebagai mempunyai kekhawatiran yang bertambah gitu kan. Karena tidak hanya khawatir terhadap mamanya, juga khawatir terhadap dirinya, apalagi situasi COVID juga mempengaruhi pola pikir kita kan. Imun itu paling penting di COVID ya. Jadi kalau imun kita bagus, dia akan menstimulasi seluruh tubuh kita, dan itu menjadi daya tahan yang luar biasa. Jadi waktu saya tahu COVID, saya nggak cerita ke anak-anak. Saya berangkat tes COVID itu sendiri. Wow. Ya, dari rumah ke salah satu rumah sakit dengan demam, saya nyetir gitu, saya daftarin diri. Saya udah nggak kuat dan ngantri ternyata juga gitu ya. Jadi saya tunggu di mobil dengan asumsi saya, ntar kalau sudah dekat-dekat saya baru turun daripada saya ini. Nah, saya tes COVID, saya balik. Besokannya keluar hasilnya ternyata positif. Nah, balik lagi nih, saya nggak ngomong nih sama anak-anak, nggak ada yang di luar, tapi saya sudah mengisolasi diri ya. Jadi saya udah di kamar, nggak kemana-mana, emang nggak bisa kemana-mana juga. Saya udah capek banget, pusing, demam tinggi, 40, 39 lebih gitu ya, hampir 40. Nah, hari itu tuh saya kontak, kebetulan di keluarga ada sahabat keluarga tante saya yang juga dokter, menjadi dokter keluarga. Jadi saya teks beliau, saya panggilnya tante gitu ya, tante, saya ternyata positif, saya kasih capture hasil labnya. Nah, setelah hasil lab itu saya kasih, terus dia bilang harus segera masuk rumah sakit, nggak ada bisa. Akhirnya saya larilah ke satu rumah sakit gitu ya. Ke sana saya lapor kalau saya sudah positif, dan saya harus menunggu di IGD, tapi bukan IGD yang nyaman. Waduh, kenapa, Kak? Jadi kayak barak army.
Jadi memang dia pasang barak army, terus tempat tidur semua di situ dijajarin, benar-benar kayak tentara punya barak gitu ya, hijau gitu. Dan ternyata semua dikumpulin di situ, yang punya gejala COVID, yang positif COVID, dan yang masih menunggu, tumpuk di situ. I see. Jadi waktu saya merasa, saya mesti apa? Ambil darah, scan toraks, segala macam gitu, ada prosedur-prosedurannya. Akhirnya saya sudah capek banget gitu kan, dapat nih, udah dapat scan segala macam. Terus dia bilang, kita nggak ada kamar di sini. I see. Penuh. I see. Jadi nggak bisa. Nah kebetulan yang punya rumah sakit teman. Jadi saya kontak teman saya tanya, saya ini di rumah sakitmu nih, saya bilang. Tolong dong cariin kamar. Sebentar ya kak, dia bilang. Rumah sakitnya ada beberapa. Dia cari ke beberapa tempat rumah sakitnya dia, dan ternyata juga penuh. I see. Dia bilang ada, tapi mesti rame-rame. I see. Bukan saya sombong gitu ya, nggak mau rame-rame, tapi saya berpikir gini, kasihan orang kalau misalnya saya lebih parah. I see. Gitu kan daya tahan tubuh beda-beda nih. Atau saya tidak separah teman-teman, sama, tapi karena saya tidak nyaman, saya makin drop. Jadi saya prefer kamar sendiri. Saya udah nggak tahan, terus akhirnya saya telepon anak saya untuk jemput. Waktu itu saya pergi dengan sendiri gitu kan. Anak saya jemput di IGD, dan dia masih belum tahu tuh. Dia cuma taunya demam gitu kan. Jadi udah saya masuk ke kamar, terus malam itu saya kasih tahu ke teman-teman di kantor. Ada satu, saya bersyukur, saya bilang malaikat Tuhan tuh luar biasa. Tuhan kirim tentara malaikat buat saya, dan dia atur semuanya. Yes. Jadi teman saya yang sudah kakak masih bisa berdiri nggak, masih bisa jalan nggak, dia bilang gitu kan. Saya cari rumah sakit deh buat kamu. Betul. Jadi semua tuh sibuk tuh, ada beberapa teman, 3 orang teman yang cari rumah sakit di Jakarta, mana yang bisa gitu. Sampai jam 6 lebih gitu, tiba-tiba teman saya telepon, kakak udah dapet nih, can you go by yourself gitu kan. Ya nggak apa-apa, saya bisa kok jalan. Saya masih nggak ngomong tuh ke anak saya gitu kan. Jadi mungkin anak saya tahu, cuma saya karena saya terbiasa sakit gitu ya. Jadi anak saya mungkin tahunya sakitnya biasa-biasa aja gitu. Nah terus akhirnya saya pesen Grab. I see. Nah rumah sakit saya kebetulan tinggal di Gading Serpong, rumah sakit yang dituju itu di Kemayoran. I see. Jadi malam-malam saya pesen Grab, nah terus dia datang jemput saya, lalu saya bilang, Pak, saya ini positif. Jadi saya juga nggak mau bohong ya kalau saya mengcover anak-anak saya dengan asum sendiri. That's good. Ya. Betul. Jadi saya ngomong, saya positif, tapi saya butuh ke rumah sakit. Terserah bapak mau bawa saya boleh nggak juga nggak apa-apa. Saya pikir begitu gitu ya. Terus dia bilang ya udah nggak apa-apa. Kebetulan memang dia pakai proteksi untuk COVID. Oh, yang ada di online. Betul. Ya, online Saat itu tidak semua ada. Mungkin sekarang sudah banyak karena orang sudah mulai khawatir, mulai jaga jarak lebih tinggi. Nah waktu itu kita dapat ya udah. Akhirnya saya naik tuh saya udah rebahan. Di dalam perjalanan dari Gading Serpong ke Kemayoran, baru sampai di tol Kebonjeruk, teman saya ngomong, Kak, ini udah ada yang positif nih Kak, tempat kosong, tapi di Cibinong. Saya bilang, aduh, boleh nggak ke sana? Saya tuh bener-bener demam tinggi, lemes gitu kan. Udah deh nggak apa-apa deh, ke Kemayoran aja, saya bilang gitu. Akhirnya sampai di Kemayoran, benar, IGD-nya full orang. Saya tuh nggak tahu, belum tengah, maksudnya jam 7:30, saya belum pernah ke tempat itu, jadi saya juga tidak familiar dengan rumah sakit tersebut. Akhirnya saya masuk di IGD sebelah, cuma ada saya doang. Rupanya itu ruang nggak kepake. Saya pede banget, udah duduk situ udah lemes banget gitu kan. Terus susternya datang, dia periksa, cari nama segala macam, terus dokternya juga lihat, terus dia tanya, gitu kan, mau gimana? Saya sih yang penting bisa dapat kamar, saya bilang gitu. Terus dia bilang gitu, oke sebentar ya, nah lama teman saya telepon lagi, kakak ini udah confirm pasti dapat, tapi di BSD. Wah, thanks God. Jadi dari Gading Serpong sudah di Kemayoran tidur terkapar, saya mesti ke BSD lagi. Terus saya bilang, aduh boleh nggak, saya nggak sanggup, saya bilang, saya nggak sanggup pesen, udah nggak sanggup pesen tuh online kendaraan, terus saya juga nggak sanggup lagi jalan, bener-bener udah habis lah badan saya tuh totalnya udah kerasanya beda gitu kan. Ya apa-apa kakak, kita pesenin ambulan. Akhirnya saya dijemput dengan ambulan sampai di rumah sakit tersebut di BSD. Nah, sampai itu malam. Nah, bagusnya rumah sakit itu protokoler kesehatannya luar biasa. Jadi begitu masuk, dia kerjakan semuanya sampai dapat ruangan. Saya seperti waktu itu saya cuma berpikir saya seperti Cinderella gitu. Kenapa? Saya tiduran terus ada tutup kaca kayak fiber, dia kotak kayak kotak sabun. Akrilik. Jadi ditutup. Terus saya berkira saya kok kayak Cinderella ya. Terus kapan dipakai rada datang? Saya tuh daya hayal tinggi gitu. sampai di kamar saya, terus saya ditaruh. Nah, mulai tuh saya batuk.
batuknya mulai sesak lah, nggak bisa nafas. Akhirnya subuh dilarikan di ICU karena memang sudah tidak bisa nafas dengan baik gitu ya. Nah sampai di ICU balik nih, belum ada yang tahu tuh. Saya baru teks ke orang tua saya, ayah saya. Ayah saya cuma pesan, boleh nggak jangan pakai inkubator, maksimalkan pakai oksigen dulu. Bukan berarti inkubator itu salah, tidak. Tapi ayah saya menyarankan optimalin dulu deh gitu. Kalau sampai memang mentok nggak bisa, ya silakan. Jadi maksud ventilator kali ya? Ventilator itu kan kalau pilihan terakhir. Oh betul, yes. Jadi ayah saya bilang kalau masih bisa di ICU dengan oksigen mas betul, atau somas, silakan, nggak apa-apa. Nah akhirnya dipakaikan begitu, dan mulailah di kelompok WhatsApp grup keluarga, tante saya memberikan semangat, om saya, kebetulan ayah saya anak nomor 1, masih ada 3 yang lain, dan mereka memberikan semangat. Nggak ada TV, nggak ada apa, dan itu sakitnya luar biasa, seperti saya ditusuk, dada saya nempel sama tempat tidur. Jadi kayak ditekan gitu ya? Kayak ditusuk, bener-bener kayak ditusuk, sakitnya minta ampun gitu kan. Gak bisa apa, badan kita lemes, dan selama saya di ICU saya juga sulit untuk BAB. Jadi setiap 3 hari saya mesti dimasukin obat dari dubur untuk langsung BAB karena nggak sehat kan. Jadi setiap 3 hari. Nah kendala yang berikutnya adalah vena saya ini tipis dan pecah. Oh jadi udah bengkak semua dong? Iya, bukan bengkak. Jadi kalau di rumah sakit itu harus 3 hari ganti supaya cairan itu bisa masuk dengan baik ke vena. Karena saya punya tipis dan pecah, jadi setiap 1 hari setengah tuh udah ganti. Jadi kebayang, ini sudah penuh gitu, di mana-mana udah penuh, udah mau dicobain di mana. Akhirnya belakangan lari ke kaki, dan di kaki itu sakitnya luar biasa. Betul. Sangat sakit. Tapi balik lagi, kesakitan saya, jujur nih ya, saya waktu sakit di dada tuh saya cuma mikir gini, ya ampun saya ini nggak ada seberapa ya. Saya mikirnya apa coba? Gimana Kak? Saya mikir Tuhan Yesus. Alright. Waktu disalib, dia tuh sakitnya luar biasa. Betul. Tangannya sampai bolong istilahnya gitu, darah ceceran, mahkota terus lambung ditusuk. I was nothing compare him. Itu yang bikin saya tuh merasa, oke, saya sakit gitu, tapi saya nggak mau ngeluh. Karena saya comparison saya bukan seberapa dibanding ada yang lebih sakit lagi. Betul. Nah jadi saya nggak ngeluh di situ. Terus udah saya jalani terus. Yang kedua adalah suster-suster yang datang itu usianya seusia anak saya nomor 1. 25, 26, 24. Saya ngeliat anak saya jadinya gitu kan. Saya pikir kasihan banget ya nih orang gitu. Capek gitu, kecapean banget mereka sampai kadang-kadang makan juga telat gitu ya. Betul. Jadi saya nggak boleh nyusahin orang lah isinya. Karena saya kan paling nggak suka nyusahin orang kan. Jadi saya nggak boleh nyusahin orang gitu. Jadi saya harus sembuh. Nah yang ketiga adalah saya ingat anak-anak saya. Walaupun anak-anak saya sudah besar, mungkin mereka kebutuhan mereka terhadap saya sudah less dan waktu mereka bayi atau anak-anak muda gitu ya, masih balita, anak SD. Tetapi saya sadari kebutuhan saya terhadap mereka itu tinggi. So, when we are talking about anak, itu selalu membuat saya merasa, akan saya bilang mereka malaikat. Kalau pahlawan hanya menolong sekali, that's done, kita kena. Tapi buat saya mereka malaikat. Mereka yang menjaga saya dengan caranya. Mereka yang melindungi saya dengan caranya, dengan kebaikan dan kekurangan mereka, tapi saya banyak belajar, gitu karena di situ saya bilang saya harus bisa sehat. Saya butuh mereka dan mungkin mereka lebih butuh juga sama saya. Nah di sini akhirnya setiap hari tante saya pertama bilang, coba deh dengerin satu lagu God Will Take Care, di mana lagu ini adalah lagu yang selalu dinyanyikan keluarga dan terutama oma saya karena saya besar oleh nenek saya. Nah makanya saya coba dengerin lagu God Will Take Care. Kami nggak bisa ada di sana, tidak ada satu orang pun yang kamu sayangi dan mencintai kamu bisa hadir di ruang ICU. We ourselves alone. Nah saya beberapa kali ditanya di dalam beberapa pertemuan gitu ya. Nah titik terendah itu saya apa? Saya bisa bilang di sinilah titik terendah saya, tetapi juga titik tertinggi di saat yang bersamaan. Kenapa? Titik terendah saya mungkin seperti yang tadi Rani sampaikan, saya harus mengerem semua kegiatan yang mungkin Rani tahu aktivitas saya seperti apa. Jam 1 ada di mana, jam 3 ada di mana, jam 7 ada di mana gitu. Nah hari itu saya mesti berdiam diri.
benar-benar berdiam diri, saya harus sendiri, tidak ada siapapun. Tetapi di situ saya justru merasakan kehadiran Bapak. Wow, Tuhan sendiri. Kehadiran Bapak yang buat saya nggak bisa diomongin gitu loh. Iya. We feel that gitu loh. Ya, true. Kita yang merasakan, kita yang merasa disentuh, itu kita. Pengalaman imani yang tidak bisa saya paksakan kepada anak-anak, kepada teman, sahabat, karena itu terjadi pada diri saya. Nah, setelah itu tante saya bilang, coba kamu pikirin, God will take care itu gitu. Dengerin itu deh berkali-kali supaya that's a part of healing of myself gitu. Hari berikutnya saya batuk tuh mulai ada bercak darah. Saya ngomong sama dokter yang datang, dok, saya ada bercak darah nih. Cuman dokternya bilang, itu cuman batuk yang kekerasan, jadi ada dahaknya keluar darah. Oke, dokternya aja positive thinking. Dan aku yang ngerasain sakit, tapi it's okay gitu. Ternyata benar besokannya, seperti di film-film, saya benar-benar batuk darah. Pada saat ini ada darah? Emang darah, yang keluar darah. Jadi dahaknya itu benar-benar, udah gak ada hak darah gitu kan. Terus saya langsung ngomong sama dokter, dok, beneran kan dok, batuknya darah kan? Saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, nah karena sudah seperti itu, dokter langsung kasih obat yang lebih keras ke paru-paru. Cuman dia sudah bilang, ibu, once saya kasih obat di paru-paru, artinya gula ibu akan tinggi. Nah, gula saya waktu itu sampai 500. Tinggi sekali. Gula saya sampai 500. Tapi saya mesti kuat di paru-paru gitu. Karena kalau enggak, kalau dia nggak nyembuhin paru-paru kan salah satu vital adalah paru-paru kita untuk bernafas. Jadi ya sudah. Tapi dokternya tuh bisa menenangkan saya gini, it's okay bu, nanti kita turunin lagi. Yang penting paru-parunya dulu gitu ya. Nah udah saya ngikutin. Nah terus saya hari berikutnya tuh nggak tahu kenapa ya, saya tuh punya niat kayak panggilan untuk say sorry gitu kepada orang-orang yang sudah dalam tanda kutip selama ini bikin mereka sedih. Jadi saya teks ayah saya bilang sama ayah, saya minta maaf kenapa gitu kan. Terus saya teks tante saya, karena saya sebetulnya besar sama tante saya, adik papa yang perempuan nomor 1 gitu kan. Saya teks ke dia gitu, tante maaf ini ya saya sudah bikin salah apa. Terus ke suaminya juga. Tapi satu yang tante saya bilang gini, karena past is the past gitu. Kalau Tuhan kasih kamu kesempatan hidup sekali lagi, what you want to do? Itu aja yang kamu pikirin gitu kan. Yang penting sekarang kamu sehat dulu, gak usah pikirin aneh-aneh. Gak usah pikirin anak-anak nanti gimana, gak usah pikirin pekerjaan dia. Tapi yang lalu sudah berlalu. Tapi bagaimana kita bisa untuk lihat ke depan. Nah, akhirnya kalimat yang bilang kalau Tuhan kasih kesempatan sekali lagi, apa yang kamu lakukan itu seperti bisa dikatakan tamparan dan pelukan yang menyadarkan saya dan juga memotivasi saya gitu loh. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang saya dikasih kesempatan lagi, saya pengen hidup lebih baik. Saya pengen setia. Saya tahu saya tidak setia sama Tuhan karena di dalam kehidupan iman saya seperti roller coaster, naik turun. Pernah marah sama Tuhan, pernah kecewa dalam hidup saya. Kenapa saya begini, kenapa saya begitu, selalu fokusnya ke saya gitu. Satu yang saya pelajari adalah Tuhan tuh setia. Kasih setianya itu melebihi dari manusia. Dan saya merasa, wow, Tuhan saya amazing banget ya. Saya udah lukain, saya sudah jahatin dia gitu ya. Tapi dia tetap ada loh. Waktu saya benar di ASEP, saya ngerasain Bapak tuh benar-benar peluk saya. Terus tante saya bilang, coba deh, kamu waktu kecil, jadi di keluarga tuh dulu ada satu kebiasaan waktu almarhum orang kakek nenek saya ada, sebulan sekali tuh kita bikin persekutuan doa. Kata tante saya, kamu tuh selalu nyanyi Bapak Surgawi. Itu dari kamu kecil gitu. Jadi nggak ada yang ngajarin, tapi kamu selalu nyanyiin lagu itu. Saya juga nggak ngerti, tapi saya memang senang sekali dengan kata-katanya. Kata-kata Bapak Surgawi itu buat saya sesuatu yang luar biasa gitu kan. Jadi saya coba dengerin itu. Nah, lagu ketiga itu lagu dari sahabat saya, Bams. Bams itu ciptain lagu Esokanku Jelang. Ya, kalimatnya itu juga bagus kalau dilihat ada pengharapan, ada hope gitu kan. Matahari itu masih bersinar. Jadi esok tuh kita mesti jelang dengan sesuatu yang baik. Nah, akhirnya saya dalam waktu 19 hari di ICU cukup panjang, saya pindah pada saat saya dikatakan positif, sudah tidak positif lagi gitu ya, sudah negatif, maka saya pindah ke ruang biasa. Hari berikutnya saya sudah boleh pulang karantina di rumah.
2 hari sebelum itu saya baru berbicara sama teman sahabat dekat saya kalau saya survivor COVID. Wow. Nah, Bang langsung telepon saya, dia langsung bilang sama saya gini, kakak kenapa gitu, kok nggak cerita? Nah, saya cuma cerita, kak, saya tuh nggak bisa bilang terima kasih sama siapapun. Yes. Dengan kasih hadiah, kasih kue atau apa, saya nggak punya sebegitu besar uang untuk mengucapin terima kasih ke satu-satu setiap orang. Yeah. Tetapi saya pengen 3 lagu ini menjadikan hadiah buat setiap orang yang sudah ada di dalam kehidupan saya. Yes. Ya udah yuk kita nyanyi bareng dia bilang gitu kan. Nanti kita atur jadwal gitu, kita nyanyi bareng. Nah, setelah saya keluar dari rumah sakit, saya baru bilang sama anak saya, kamu tahu nggak? Jadi selama 19 hari itu boleh saya sebut namanya kayak Don dan Theo. Theo tidak sama sekali tidak tahu mamahnya, mami tahu di rumah sakit, tidak tahu pergumulan saya seberapa berat di rumah sakit gitu ya. Kalau Tuhan berikan kesempatan sekali lagi, apa yang kamu lakukan? Yes. Nah, saya cuma bilang, saya cuma bisa bersaksi seperti hari ini. Yes, betul. Saya cuma mau memberikan, ini bukan saya loh, ini kerjaan Tuhan, ini Roh Kudus Tuhan, ini kasih sayang Bapa. Yes. Jadi bukan, yang meninggal yang baik, yang jahat hidup, enggak. Betul. Semua ada waktunya, Exactly. cuman waktunya setiap orang itu berbeda. Betul. Kalau kita punya kesempatan lagi untuk memberikan yang terbaik dan Tuhan mau pakai kita, ya kita berikan yang lagi. Betul. Perjuangan saya tidak selesai di COVID, karena selesai COVID saya dinyatakan ada baru lagi penyakitnya namanya pneumonia. Itu paru-paru, ya, radangnya di paru-paru, dan paru-paru saya cukup parah gitu. Kita akan masa dimana kita mendapatkan masa yang buat kita enggak banget. Kok kenapa terjadi sama saya? Saya menyalahkan diri saya menyalahkan Tuhan, saya menyalahkan keluarga saya menyalahkan sahabat saya bahkan gitu ya. Tetapi perlu diingat sekali lagi, di situ justru Tuhan bekerja. Tuhan izinkan terjadi karena Dia mau menunjukkan saya adalah Bapa yang setia, Bapa yang mengcover kita, yang memeluk kita, dan saya percaya rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Amin. Ya, jadi Amin. saya percaya juga ada satu rancangan yang Tuhan persiapkan buat saya yang akan indah pada waktunya. Nah, Kak, di masa-masa seperti ini, kalau kita bisa hitung berarti kan 19 hari di ICU, 1 bulan total di rumah sakit, dari Agustus sampai berapa 8 bulan ya, sampai sekarang pneumonia. Dan kakak pribadi ada nggak sih mungkin ayat yang jadi like cling to your heart, dan aku tahu itu peganganku sampai hari ini. Balik lagi tadi saya bilang, tidak semua orang berlari dari ayat Alkitab. Betul. Tapi kekuatan saya dapatkan dari pujian. Jadi ada 3 lagu yang saya sebutkan tadi, adalah God Will Take Care, Bapa Surgawi, dan Esokan Ku Jelang lagunya bagus. Jadi itu yang membuat saya membuat kliknya tadi gitu ya. Yes. Saya merasa itu Bapa Surgawi, Tuhan punya sesuatu rancangan, Tuhan tahu gitu. Yes. Sama seperti dikatakan, rancangan yang ada padaku adalah rancangan keselamatan yang memberikan hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Kita mau katakan juga jangan takut untuk hari esok. Dan saya tuh ngeliat Kak Yohana ya, sekarang tuh auranya even different dengan tahun lalu. Ini akhirnya kita setelah sekian lama ya, hampir setahun gak ketemu ya, kita bisa bilang sahabat kasih, mungkin buat teman-teman atau rekan-rekan yang sering bertemu langsung dengan Kak Yohana, sekarang jauh lebih fresh, even in your, mungkin not in your best time ya, tapi kembali lagi, apa yang buat sampai terpancar di wajah, you have those keyakinan yang sampai even your face pun menyatakan hal yang sama. Ya, saya tidak bilang saya lebih wah, tidak, tapi itu kan orang melihat, orang menilai. Saya tidak bisa menilai diri saya hanya bisa memberikan yang terbaik diri saya. Dan seperti tante saya sampaikan tadi, kalau Tuhan memberikan sekali lagi apa yang kamu ingin lakukan, one chance. Hanya sekali lagi nih gitu. Nah, inilah yang saya manfaatkan. Wow. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Wow, so great banget. Bagaimana peran di masa-masa seperti itu, peran rekan-rekan terdekat itu membantu sekali nggak sih, Kak? Tentara malaikat Tuhan diberikan ke saya itu banyak banget. Bukan hanya dalam bentuk yang nggak kelihatan, tapi yang dalam bentuk form bahkan manusia. Betul. Ya. Ya, itulah manusia, malaikat Tuhan gitu ya. Jadi malaikat Tuhan itu orang Tuhan yang memberikan pertolongan-pertolongan dari hal yang terkecil gitu ya. Yes, betul. Bukan hanya anak, orang tua dan keluarga, sahabat.
sahabat di media sosial pun yang tidak pernah ketemu, begitu tahu bisa tag saya gitu kan. Banyak sekali sih, banyak sekali. Kalau saya mesti sebutin satu-satu, kasihan nanti kalau yang nggak kesebut kesannya nanti kok saya nggak disebut gitu kan, padahal saya juga berperan. Mungkin kan seperti itu. Jadi memang banyak banget gitu, tapi especially untuk semua itu saya merasa itu karena Tuhan gitu. Amin. Bukan karena mereka juga gitu, tapi karena Tuhan menggerakkan mereka untuk menjadi obat buat saya, untuk menjadi malaikat buat saya. Amin. Satu yang saya merasa gini, anak saya paling kecil Theo itu yang selalu saat ini ya lebih banyak waktunya dengan saya, ngantar saya kemana-mana. So sweet. Ke rumah sakit. Bahkan saat kita syuting sekarang ada ya. Pada saat saya ke rumah sakit dia jemput dan segala macam. Tapi itu saya bilang gini, kok hebat ya anak ini nggak sakit sama sekali loh. Wow. Bukan siapa yang mau sakit atau tidak, tapi Tuhan pakai caranya. Betul. Setuju. Tuhan mau tunjukkan ini loh caraku gitu. Semua orang bisa kena COVID, tapi kamu enggak, karena saya persiapkan kamu untuk jadi terang dan garam di rumah ini. Amin. Kak, ada nggak pesan-pesan mungkin untuk sahabat kasih yang ada di tempat ini yang kakak sudah mengalami, sudah mengerti rasanya gimana, mengerti sakitnya, dan mungkin ada pesan-pesan terakhir yang sangat penting bisa diberi untuk sahabat kasih? Mungkin bukan pesan, tetapi berbagi aja, lebih kepada buat saya gini, perjalanan hidup kita satu dengan yang lain berbeda. Betul. Ada orang yang susah saat ini tidak bisa makan sama sekali karena COVID. Ada orang yang kehilangan pekerjaan. Ada orang yang, saya punya kenalan kemarin dia cerita, saya baru di PHK gitu, pemutusan hubungan kerja, sementara dia masih punya tabungan yang banyak, rumah, motor gitu. Jadi saya merasa setiap orang punya tantangan. Saya tidak mau bilang itu masalah, tetapi tantangan di mana kita daya juang dipicu, dan di situ kita akan melihat kerja Tuhan. Jadi jangan pernah menyerah, bersukacitalah senantiasa, apapun itu. Kalaupun kita katakan cuma bisa makan nasi satu hari, at least kita bersukacita, kita masih punya nasi. Ya betul. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan selalu melihat ke atas, jangan selalu melihat yang berlebih, tapi nikmati dan syukuri. Karena bahagia itu bukan apa yang kita miliki seberapa banyak, seberapa besar, tapi bahagia itu apa yang kita bisa syukuri. Saya setuju. Itu saja. Mungkin saya boleh kutip dari Mazmur ya Kak. Mazmur berkata bahwa ternyata ucapan syukur merupakan pintu untuk pemulihan jiwa dan pintu di mana DP alam kemenangan kita. So buat sahabat kasih, sama seperti kata oleh Kak Yohana, tetap bersukacita senantiasa, tetap bersyukur, karena itulah cara untuk kita menyatakan bahwa Bapa kita yang luar biasa, yang dapat melakukan segala sesuatunya lebih daripada apa yang kita pikirkan, apa yang kita pernah dengar, apa yang kita pernah juga doakan. Mungkin kita boleh tutup. Bika, hari ini ada satu lagu saya sambil lagi belajar. Setelah sekian tahun saya gak belajar main gitar, demi Bika ini saya mulai lagi Kak. Bagus. Lagu. Dan ini peningkatan. Thank you so much juga buat produser, untuk Bika. Saya mau ucapkan terima kasih juga. Ada progresi yang terjadi. Hari demi hari will gonna be better than yesterday. Yuk kita menyanyikan satu lagu ini yang tadi kakak bilang, Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Wow, thank you kakak, thank you Kak Yohana. In our Bika perdana ini saya percaya apa yang sudah dibagikan tidak akan pernah keluar dengan sia-sia. Amin. Thank you so much. Ini bukan hanya akan menjadi yang pertama dan juga yang terakhir. Akan ada Bika atau bicara kasih untuk selanjutnya. Saya berharap kepada seluruh sahabat kasih yang ada dimanapun Anda berada, jangan pernah menyerah, karena bahkan Tuhan pun berkata, sebab
masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Jangan pernah patah semangat, karena hati yang gembira adalah obat. Oke, kita akan ketemu lagi dalam Bika selanjutnya. Kak Yohana, thank you untuk kehadirannya. Jangan kapok kalau kita nanti undang lagi untuk kesaksian. Terima kasih juga atas kepercayaannya di sini. Yes, kita bertemu lagi dalam Bika selanjutnya. Bye bye, saya Asmarani. Love you all.